Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya muliakan, yang saya banggakan anak-anak sekalian dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali ya melanjutkan kegiatan KBM kita yang sudah kita laksanakan selama beberapa bulan ya, dari bulan Juli. Alhamdulillah sekarang sudah bulan Agustus dan sekarang masih pada tema bab yang lalu, yaitu pada bab tentang persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat apa? Bilangan berpangkat ya. Nah, tema ini adalah tema bab pertama untuk kelas 9. Tinggal kurang lebih 2 kali pembahasan lagi tema ini akan selesai. Jadi olehnya semoga dengan menghendak di ujung daripada pembahasan ini mudah-mudahan Anda semakin giat ya dalam mengerjakan latihan-latihan yang ada. Latihan-latihan itu perlu sekali untuk dikerjakan, sebab jika tidak dikerjakan, otomatis Anda tidak bisa melanjutkan pekerjaan yang ada. Tidak bisa mengisi daripada lembaran-lembaran yang ada. Gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas konsep yang pada pertemuan minggu lalu. Sebelum ini Pak Guru mau absen dulu ya. Hidupkan saja ini anunya nak, kamera Anda Mas semua. Screen. Iya, seperti itu. Iya. Oke. Satu lagi ya. 1, 2. Oke. Ya, bagus sekali ya. Oke, Pak Guru akan langsung saja share ya materinya supaya Anda bisa langsung ini ya. Terlihat ini gambar untuk absen kita ya, pagi hari ini. Nah, ya ini materinya ya, kelas 9. Kelas 9. Ya, ini ya. Nah, pada pertemuan minggu-minggu yang lalu, kita sudah membahas tentang konsep ini ya, pangkat 0 dan pangkat negatif. Nah, pangkat 0 dan pangkat negatif itu sudah kita selesaikan pada pertemuan di minggu yang lalu. Nah, kali ini kita akan masuk pada bagian pertemuan ke-5. Di sini dibagi menjadi pertemuan ke-4B ya. Nah, apakah pertemuan yang hari ini, pertemuan ke-5 ini? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang akar pangkat n dari suatu bilangan. Kemudian bagaimana caranya mengubah bentuk akar ke dalam bentuk pangkat. Kemudian menyederhanakan bentuk akar. Nah, melakukan operasi aljabar, melibatkan bentuk akar, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk akar. Baik. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga waktunya cukup ya. Baik. Nah, kita langsung bahas bentuk akar ya.
Nah, bentuk akar sebagai Anda bisa lihat di dalam layar ya. Jadi bentuk akar itu kodenya seperti ini, akar A ya. Jadi bacanya akar dulu. Akar kuadrat ya. Akar kuadrat A. Akar kuadrat A, jika A tidak negatif, akar kuadrat A adalah bilangan tidak negatif. Jadi pada logikanya akar kuadrat A ini, akar A kuadrat A pangkat 2 itu sama dengan A. Kenapa pangkat 2 sama dengan A? Karena logikanya akar kuadrat A itu logikanya adalah A pangkat 1/2. Jadi akar kuadrat A itu, jadi ini logikanya adalah kalau dibuatkan dalam bentuk biasanya itu sebetulnya adalah A pangkat 1/, oke, saya buatkan, saya coba ya, ya, harusnya logikanya begitu. Jadi A itu adalah logikanya adalah A pangkat 1/2. Ketika dia dibalik pernyataannya, dia menjadi akar kuadrat A. Makanya ketika akar A kuadrat ya, itu dia menjadi A. Nah, kemana pas perduanya? Karena dikali dengan A pangkat 1/2 dikali dengan 2, sehingga hasilnya sama dengan 1. 1 itu berarti A, sehingga dia kembali lagi ke bentuk A. Sehingga pembacaannya di sini, N akar kuadrat A dibaca N akar pangkat dari A. Akar pangkat N dari A. Oke, saya ulangi ya. Akar pangkat N dari A. Oke. Jika A tidak negatif, maka A akar A sama dengan B, jika B pangkat N sama dengan A, dan B tidak negatif. Berikut, jika A negatif, dan N itu bilangan ganjil, jika A negatif, N bilangan ganjil, maka N akar A sama dengan B, jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A. Nah, ini secara teorinya ya, ini gampang-gampang saja. Ini ketentuannya yang tidak boleh kita lewati ya. Nah, cara menyederhanakan bentuk akar, ada 3 teorinya di sini yang dikemukakan. Sederhanakan untuk pelajaran SMP ya. Yang pertama seperti ini, Anda bisa lihat. Jika A dan B bilangan positif. Jadi A dan B itu bilangan positif, maka berlaku, ini harusnya bukan A dengan B ya. Oke, maka berlaku B akar A tambah C akar A sama dengan B tambah C. Jadi logikanya akar A ini adalah akar yang punya basis yang sama, masih ada kaitan. Basisnya sama, sama-sama akar A. Jadi sama-sama berakar A, basisnya sama akar A, berarti logikanya B itu ditambah dengan C. Oke, karena di sini tambah. Jadi logikanya B tambah C itu sama dengan akar A. Ya? Nah, lanjut. Bagaimana dengan pengurangan? Pengurangan pun sama. Pengurangan berarti kita hanya akan mengganti simbolisasi daripada penjumlahan jadi pengurangan. Logikanya tetap sama. B akar A kurang C akar A itu sama dengan B kurang C ya. B kurang C yang ini. B kurang C akar A. Kenapa akar A? Karena sama-sama basisnya sama. Sama-sama berakar A. Akarnya sama. Nanti kita akan telusuri di contoh ya. Supaya Anda bisa dipaham yang dimaksud yang mana. Berikut. Pada perkalian logikanya akar AB itu sama dengan akar A dikali akar B. Intinya di sini kalau kita pisah, masing-masing bentuk A dan B itu mempunyai akar. Sehingga dia menjadi bentuk akar A dikali akar B. Ya, kalau dikali bagaimana? Ya tetap hasilnya akar AB. Jadinya kembali lagi. Tapi kalau ini dipecah, maka dia menjadi akar A kali akar B. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, lanjut.
Bagaimana jika bentuknya bentuk pecahan? Sama, maka dia akan ditarik akar panjang seperti ini ya. Jika A dan B bilangan positif, B-nya tidak 0. Jadi penyebut pembilang ya, penyebut di bawah ini tidak boleh 0. B tidak sama dengan 0, maka jika A dan B bilangan positif, maka berlaku akar A panjang dalam kurung A per B, akar dalam kurung A per B, tinggal logikanya masing-masing pecahan ini mempunyai akar sendiri, sehingga dipecah menjadi akar A per akar B. Logikanya sama kayak perkalian tadi. Ya, dipahami ya? Nah, ini sangat mudah. Nah, berikut kita coba langsung masuk eksekusi di contoh ya. Anda bisa lihat pada contoh. Nah, sederhanakan bentuk berikut akar 75. Ini akar ini mudah ya. Pak Guru antar dulu. Siapa yang tahu akar dari 4? Akar 4 berapa? 2. Akar 2 berapa? 2. 2 ya. Jadi akar 4 itu sama dengan 2. Ya. Sekarang naik lagi. Akar 8. 4. 4. Akar 8 4. Akar 8. Berapa hasilnya? 4. Nah, 4. Baik ya. Lagi Pak Guru sambung lagi. Akar 9. Akar 9 berapa? 3. 3. Baik. Masa 8. Akar 9 adalah 3. 3. Kan? Kan 3 kali 3 berapa? 9. 9 kan? 3. Ya, 3 kali 3, 9. Berarti akar 9 adalah 3. Bentar ya. Ya. Aku ambil dulu. Nah, perhatikan kembali. Nah, ya. Nah, ini akar 4, akar 9. Yang kita tahu dalam perkalian akar itu adalah akar berapa tadi? Akar 4, akar 9. Ya, akar 8 ada enggak? Ada enggak? Kalau Anda mau pikir, ada. Kalau Anda mau pikirkan ada ya. Oke. Ya. Harusnya ada ya. Iya. Harusnya ada. Jadi, kalau Anda tahu ada, kira-kira nilai akar 8 itu nilai yang berada di antara apa dan apa. Coba lihat. Anda telusuri ya. Akar 4 itu kan 2. Akar 9 itu kan 3. Berarti kalau akar 8 itu di antara nilai apa dengan apa? Berarti dia akan ada di antara nilai 2 dan 3. Iya kan? 2 dan 3. Nah, bagaimana caranya menemukan? Nah, inilah Pak Guru ajarkan. Caranya menemukan, untuk menemukan nilai akar 8, misalnya Pak Guru di sini ya. Nah, kita cari tahu dulu akar 8 itu berapa kali berapa. Ingat baik-baik ya. Berapa kali berapa sama dengan 8. Salah satu pengalinya itu harus bentuk akar. Coba. Berapa kali berapa 8? 2 kali 2 kali 2. Nah, ya kalau dia pangkatnya 3. Kalau berbicara akar, berarti pangkatnya itu cuma 2. Oke? Pak, dipahami ya? Jadi kalau berbicara akar, pangkat itu berarti pangkatnya 2. Nah, oke? Berarti logikanya di sini akar 8 itu kira-kira nilai berapa dikali berapa menghasilkan 8. Coba Anda pikirkan. Berapa kali berapa 8? Ayo. Coba 2 angka saja, jangan sampai 3 angka. Berapa kali berapa gitu? 1 kali 8. 1 kali 8. Oke, 1 kali 8, 8 ya. Sekarang di antara 1 dengan 8, ada yang bentuk akar enggak?
Ada nggak? Nggak ada kan? 1 dengan 8, nggak ada yang bentuk akar. Coba diidentifikasi dulu. Berapa kali berapa 8? Ayo sebutkan semua. 1 kali 8, oke. Berapa lagi? Berapa lagi, ayo? 2 kali 8. 2 kali? 2 kali 8 berapa, tuh? 8 kah? Kang. Berapa, Dan? 2 kali berapa berarti? 2 kali 4. Ya, 2 kali 4, 1 kali 8, 2 kali 4, berapa lagi? Hanya itu. 1, aku tulis sini ya, 1 kali 8. Kemudian 4, 2 kali, aduh ini memang agak susah ya. Alatnya Pak Guru belum nyampe ya, insya Allah nanti minggu depan kita sudah enak alatnya di jalan ya. Sekarang Anda perhatikan, 2 ini saja kita kaji. Nah, kita kaji 1 kali 8, 1 dengan 8 itu bukan bentuk akar. Tidak ada bentuk akar. 1 bukan bentuk akar, 8 juga bukan bentuk akar. Sehingganya kita tidak bisa menyederhanakan. Nah, tidak bisa menyederhanakan. Berarti ini gagal. Kita X ya. Berarti ini nggak cocok ya. Nggak cocok di dia. Cari yang lain. Nah, kita coba dengan 2 kali 4. Bagaimana 2 kali 4? Nah, 2 kali 4, kita identifikasi dulu. Antara 2 kali 4, yang mana yang bentuk akar? 2 atau 4? 4. Nah, 4-lah yang bentuk akar. Disinilah kuncinya. Maka, tadi Pak Guru sudah katakan, akar 8 itu berarti, karena dia bukan bentuk perkalian istimewa, bukan bentuk 2 kali 2, 4. Ya kan, bukan akar 4, bukan akar 9, bukan akar 16, akar 25, akar 36, itu akar-akar istimewa namanya ya. 49, 81, 64, 100, ya. Itu berarti namanya akar-akar yang istimewa. Jadi semua yang dikali-kali 2, misalnya 10 kali 10, ya kan, atau 11 kali 11, 12 kali 12, itu akar istimewa namanya. Oke ya. Nah, oke. Jadi caranya adalah, kalau begitu, nilai akar 8 kita carikan yang sederhana. 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, caranya di sini kita tulis. Berarti di sini harusnya adalah 4 lebih dulu ya, jangan dulu 2 ya. Karena akarnya duluan, istimewanya dulu. Jadi akar 4 dikali, berapa tadi? 2. 2. 2. Iya kan? Ini ya, gini kan? Paham ya? Jadi caranya seperti ini. Nah, ini Pak Guru coba dekatkan ke Anda ya. Nah, sekarang baru kemudian kita tarik. Akar 4 itu berapa tadi hasilnya? 2. Jadi ini ada dia punya akar. Jadi kalau ini kita tarik akar 2, sisanya tinggal berapa? 2. Tinggal akar 2. Jadi ini kan akar 4 kali 2. Berarti kan tadi Pak Guru bilang, kalau dia ada akar 4 kali 2, berarti masing-masingnya itu berbentuk akar. Ada akar 4 dan ada akar 2. Masing-masing dia berakar. Nah, sekarang akar 4-nya sudah kita ambil. Akar 4 sudah kita ambil, tinggal bersisa akar 2. Nah, jadi akar 4 adalah 2, tinggal sisanya adalah akar 2. Ada yang bisa nyari akar 2? Nggak bisa kan? Jadi logikanya kita dapatkan hasilnya adalah 2 akar 2. Oh, 2 akar. Ya, jadi nggak perlu kita kerjakan semua. Hanya kita menyederhanakan, mencari kecocokan-kecocokan daripada yang sudah ada. Jadi logikanya di sini. Harus salah satu pengalinya itu adalah bentuk pangkat istimewa. Oke? Salah satunya harus pangkat Istimewa. Oke ya. Jelas ya? Nah, sekarang Anda lihat. Pada contoh soal, ada akar 75. Oke? Akar 75. Anda lihat, solusi pengerjaan. Di sini Pak Guru berikan solusi pengerjaan. Dalam mengerjakan masalah ini, Anda harus menggunakan pendekan akar. Oke? Atau perkalian istimewa ya. Pendekatan akar maksudnya ini ya. Aku ketik ya. Atau perkalian istimewa. Seperti 4 kali 4, 16. Jadi 75 itu berapa kali berapa sama dengan 75. Salah satunya harus bentuk akar. Nah,
Maka jalan yang tepatnya di sini dikatakan apa di sini? Atau perkalian istimewa ya 4 kali 4. Yang tadi Pak Guru bilang ya, akar 16. 5 kali 5 sama dengan 25, kebalikannya adalah akar 25, 5. Jadi yang tadi akar-akar istimewa dan seterusnya. Berarti di sini untuk mendapatkan 75, berapa kali berapa 75, salah satunya bentuk istimewa. Coba dicari. Kira-kira berapa menurut Anda? 35. Bukan. 35 kali berapa? 35 kali 2 ya. 35 kali 2, 70. 35 dengan 2 bukan pangkat istimewa. Betul? 30. Nah, jadi caranya Anda mengidentifikasi, Anda langsung terpikir seperti ini. Anda cari perkalian yang istimewa. Yang tadi Pak Guru bilang. 4, 9, berapa lagi? 16, 25, apa lagi? 36. Nah, 36, 49. Nah, itu. Jadi Anda langsung berpikirnya ke sana untuk menyelesaikan ini. Jadi cari dulu yang istimewanya dulu berapa. Untuk menghasilkan 75 berarti nantinya berapa kali berapa dari istimewa. Kalau Pak Guru utarakan di sini, 75 itu istimewanya adalah 25 dikali 25 kali berapa? 3. 3. Makanya dicontoh di sini dikatakan alternatifnya 25 kali 3. 25 inilah yang istimewa. Nah, jadi caranya mengerjakan ini Anda harus berpikir perkalian yang istimewa. Mulai dari 4, kemudian 9. Tadi aku ulang lagi ya, 16, 25, 49, 36. Nah, itu langsung terkoneksi di dalam pikiran Anda. Oh, akar 75. Karena akar 75 tidak masuk dalam kategori istimewa, berarti Anda harus mencari pendekatannya. Berarti yang cocok adalah 25 kali 3. Baru kita pecah. Berarti jadilah dia kayak tadi Pak Guru jelaskan. Jadi di sini berarti akar 25 dikali akar 3. Karena akarnya masing-masing ini dipecah bisa. Sekarang kita dapatkan akar 25 kan perkalinya ini. Akar 25 adalah berapa? 5. 5. Tinggal tersisa akar 3. 3. Sehingga kita kalikan 5 kali akar 3 hasilnya tetap 5 akar 3. Ini. Oke, bisa dipahami? Bisa? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Ya nggak apa-apa, dihitungkan saja Andi ya. Nggak apa-apa. Oke, nah saya lanjutkan ya. Nah sekarang, kalau tadi akar 75, bagaimana dengan B, akar 500? Nah, maka Anda harus berpikir, akar 500 itu berapa? Nah, langsung mikirnya, berapa kali berapa sama dengan 500? Salah satunya harus pangkat istimewa. Mewah. Kira-kira berapa? Nah, di sini itu tulis. Berapa di sini? 100. 500 kan 100 saja. Enaknya mikirnya kan? 100. Supaya kita langsung dapat. Jadi 100 kali berapa? 5. Kali 5. Nah, akar 100 berapa? 10. 10. Tinggal bersisa akar 5. Nah, hingga berarti 10 kali akar 5 hasilnya adalah 10 akar 5. Beres, selesai. Cuma begitu. Ini mudah-mudah ini, oke? Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Cukup ya. Lanjut kalau begitu. Anda lihat. Nah, yang berikut. Pada bagian B itu diambillah sebuah notasi, huruf desimal. Ya. Angka desimal, bukan huruf. Angka desimal. Di sini akar 0,00081. Nah, di sini dirubah dulu dari dari pecahan desimal, kita rubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Jadinya berapa? Logikanya berarti 81 per
Tinggal hitung 0. Ada berapa nolnya di belakang koma? 5. 5 atau 6? 4. Ada berapa 1, angka di 2, belakang 3, koma? Hitung bagus. 6. Ya. 6 atau 4? Lima. Kan bilang 4 tadi. 6. 4. Ya. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 angka di belakang. Sekarang kita hitung 6 angka itu logikanya kalau dalam bentuk bulat, bukan bentuk desimal, bentuk bulat berarti logikanya adalah 6 nol di belakang satu angka. Berapa? Ya 1 juta. Juta. Nah, sehingga di sini diakarkan, kita bentuk dulu dalam bentuk akar. Ini logikanya sebetulnya akarnya panjang begini ya. Panjang begini ya. Tapi karena ini sudah disederhanakan, sebetulnya seperti ini. Nah, Anda bisa lihat sehingga bentuk akarnya di sini. Bentuk akarnya di sini Anda bisa lihat. Nah, ya. Akar 81 diambil 81 yang cepat. 81 per akar 1 juta. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan 1 juta. Kenapa 1 juta? Karena ada 6 angka di belakang koma tadi. Sehingga yang cocok adalah 1 juta. Juta. Kita lanjutkan ya. Akar 81, ini diambil ekornya saja, per akar 1 juta. Nah, sehingga kita bisa beroleh akar 81 berapa? Berapa kali berapa 81? Andi? 9. 9. Akar 1 juta berapa? 1000. Ya, di sini 1000 ya kan. Jadi logikanya enaknya 9 per 1000. Baru kita kembalikan lagi ke bentuk akar. Jadi bagaimana? 9 bagi 1000. Nah, hitung aja di kalkulator cepat ya kan. Atau yang paling enaknya caranya berarti jadinya kalau dia 9 per 1000 berarti jadinya 0,009. Termasuk angka 9 dan 3 angka di belakang 9. Di 3 angka di belakang koma ada 3 kan? 1, 2, 3 berarti 1000. Sehingga logikanya 9 per 1000. Kalau didesimalkan jadi 0,009. Jangan tambah 0 lagi. Kalau Anda tambah 0 jadinya 10.000. Salah lagi nanti. Oke? Nah, paham ya? Bisa? Insya Allah ya. Oke. Bisa. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? No. Nah, sekarang Pak Guru kasih pekerjaan ke Anda. Coba Anda cari sekarang, Pak Guru tambah ya, akar 12. Coba Anda cari tahu, itu berapa akar 12? Cari dulu. Coba dihitung semuanya. Natasya, Fatul, Soraya, ya, Rahma, Vidya, Andi, Nabila. Nah, oke. Andi Putri, Ririn ya. Dicari semua ya, Elvia Ma'ruf ya. Coba dicari. Itu kira-kira berapa itu akar 12 itu? Dengan cara yang sama. Maka metodenya berpikir adalah salah satunya harus istimewa. Berapa kali berapa sama dengan angka itu. Salah satu pengalinya harus akar istimewa. Sudah dapat? Sudah. Siapa yang sudah ini? Coba dikasih lihat di... Oh, kelihatan semua ya. Oke, berapa? Siapa yang dapat? Hasilnya berapa? Yang sudah dapat? Hasilnya? 2 kuadrat 3. 2 bukan kuadrat, 2 akar. Ya, akar 2 akar 3. Ya, 2 akar 3. Bagus sekali ya. Tadi ada nyimak ya. Kenapa 2 akar 3? Coba dijelaskan, ayo. Berapa kali berapa 12, Nak? 3 kali 3 4. 3 kali 4. Iya, yang istimewanya dulu disebutin. 3 kali 4. 4 dulu. 4 kali 3. Jadi yang istimewanya dulu kita sebutkan ya. Nah, sehingga di sini 4 adalah istimewa.
3-nya enggak. Ya kan? Berarti logikanya akar 4 adalah 2. ya, akar 4 adalah 2. Ya. Jadi akar 4 adalah 2. Tinggal bersisa akar 3. Ya, tinggal bersisa akar 3-nya. Karena akar 3-nya kita nggak punya akar 3 itu berapa. Berarti 2 kali akar 3 sama dengan 2 akar 3. 2. Nah, seperti ini. Bisa ya? Boleh? Boleh. Boleh. Oke. Kalau boleh Pak Guru lanjut. Berarti udah tambah pinter ya. Nah, sekarang Anda lihat nih, bagian C ini agak sedikit nambah ya. Logikanya ya. Nah, Anda bisa lihat di sini langsung saja karena ini masih contoh. Oke, banyak iklan ini ya. Lihat. Pada bagian C di sini dikatakan 7 akar 3 tambah akar 48 kurang akar 192. Nah, untuk mencari ini, Anda harus mencari pengalinya dulu. Untuk 7 akar 3, ini alhamdulillah sudah sederhana. Ya kan? Basisnya berarti akar 3, 7 akar 3. Nah, pekerjaan Anda adalah menyederhanakan akar 48 dengan akar 192. Wah. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya langsung Anda berpikir sekali lagi. Caranya langsung Anda pikirkan akar-akar yang istimewa. Kira-kira akar istimewa ini berapa kali berapa sama dengan bilangan itu? Langsung pikirkan saja. 4, 9, 16, 25, 36, oke? 49, 64, begitu ya. Jadi langsung mikirnya ke sana. Oh, coba-coba kita kira, dicoba-coba dulu kira-kira dikali berapa ini. Nah, di sini walhasil kelihatan 7 akar 3 sudah oke, itu sudah sederhana. Tambah, karena di sini tambah, di sini juga tambah. 48 itu sama dengan akar 16 kali 3. Ya kan? Kurang. 192 itu adalah hasil daripada akar 64 dikali 3. Oke? Jadi di sini kita bisa dapatkan hasilnya kalau begitu. Akar 16, ini kan disederhanakan pada bagian keduanya. 7 akar 3, karena kita sudah dapat tadi. 7 akar 3 tambah akar 16 kali akar 3 kurang akar 64 kali akar 3. Sama dengan, ini kita tulis kembali, 7 akar 3 tambah, akar 16 berapa? 4. Kali akar 3, ya 4 akar 3 kan hasilnya. Langsung ditulis 4 akar 3. Kurang akar 64. Akar 64 adalah 8. Ya, sehingga 8 kali akar 3 berarti 8 akar 3. Nah, sehingga semua basisnya sama. Coba lihat. Kalau sudah seperti ini basisnya sama. 7 akar 3 tambah 4 akar 3 kurang 8 akar 3. Nah, syarat. Kalau sudah seperti ini, syaratnya terpenuhi. Syarat untuk melakukan penjumlahan pada bentuk akar, penjumlahan atau pengurangan pada bentuk akar, basis akarnya harus sama. Ini, sama-sama akar 3. Jadi kalau salah satunya, misalnya, 7 akar 4, oke. Ya. Kemudian ada 4, bukan akar 3. 4 akar 2. Maka 7 akar 3 dengan 4 akar 2 tidak bisa dijumlahkan. Kenapa? Karena akarnya tidak sama. Oke? Maka syaratnya dia bisa dijumlahkan manakala semua akarnya sama. Nah, pada kasus ini akarnya sama, sehingga dia bisa dijumlahkan. Sehingga jadinya 7 tambah 4, ini, ya kan? 7 tambah 4 berapa? Halo? 8. 8. 7 tambah 4 berapa? 7 tambah 4. 11. 7 tambah 4, 11. Ya kan? 11 kurang 8. 3. Berapa?
3. Ya, jadi harusnya di sini ditulis di buku Anda masing-masing, Pak Guru, ini kayak terhapus ini. Hasilnya adalah 3 akar 3. Tulis di LKS Anda semua. 3 akar 3. Paling bawahnya sama dengan 3 akar 3. Ya, tulis di LK Anda ya, semua ya. Nah, jadi seperti ini caranya. Nah, untuk mendapatkan hasil seperti ini, syaratnya adalah akar harus sama. Manakala akar tidak sama, maka kita tidak bisa melakukan operasi penjumlahan atau pengurangan. Kenapa demikian? Ya, karena tadi teorinya bilang begitu kan? Ini lihat. Ya kan? Teorinya di sini. B akar A tambah C akar A itu sama dengan B tambah C akar A. Syaratnya sama-sama berakar A. Kalau akarnya tidak sama, berarti dikatakan basisnya nggak sama. Maka tidak bisa kita jumlahkan. Bisa dipahami? Bisa. Ya, ini Andi Putri dengan siapa ini Andi? Nggak apa, dihidupkan saja Andi.